Mata pelatihan 5, pemantauan dan evaluasi pengelolaan data dan informasi. Mata pelatihan ini membahas tentang mekanisme dan praktik pemantauan dan evaluasi pengelolaan data dan informasi dalam Pusdalops. Berikut merupakan indikator hasil belajar yang diharapkan. Terdapat 2 pokok bahasan dalam modul ini. Pokok bahasan pertama adalah mekanisme pemantauan dan evaluasi manajemen data dan informasi. Pokok bahasan kedua adalah praktik pemantauan dan evaluasi manajemen data dan informasi. Berikut adalah referensi yang digunakan dalam pembuatan modul ini. Pokok bahasan 1, mekanisme pemantauan dan evaluasi manajemen data dan informasi. Pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi adalah elemen berbeda dari suatu manajemen kegiatan. Pemantauan dilakukan secara rutin untuk memastikan unit pelaksana memahami dasar-dasar dilaksanakannya aktivitas. Pemantauan perlu dilengkapi indikator yang jelas untuk mengukur sejauh apa pencapaian dan progres. Evaluasi adalah pengkajian yang sistematis dan objektif yang dilakukan setelah suatu kegiatan selesai dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk mengetahui keberhasilan mencapai tujuan awal, sasaran, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan kegiatan tersebut. Mekanisme pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi di lingkungan Pusdalops BNPB dan BPBD dapat dilakukan oleh koordinator tim teknis dan supervisor secara berkala. Pemantauan dan evaluasi yang terstruktur perlu dilakukan dengan adanya acuan atau peraturan atau petunjuk yang menjamin kesesuaian tingkat kualitas produk atau layanan data dan informasi sebagai petunjuk pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi bersama. Penetapan acuan atau peraturan atau petunjuk. Terdapat 2 jenis acuan dalam pemenuhan standar kualitas luaran. 1. Acuan yang pemenuhannya bersifat opsional atau sukarela. Contohnya adalah produk ISO, surat edaran, dan 2. Acuan yang pemenuhannya bersifat wajib. Contohnya peraturan badan dan SOP Pusdalops yang berkaitan. Dalam hal pembuatan laporan meliputi logbook, laporan harian, WA Gateway, atau laporan khusus, standar kualitas luaran yang dapat digunakan adalah panduan pelaporan, SOP, atau KAK pembuatan laporan yang dibuat oleh Pusdalops BNPB dan BPBD. Berikut adalah contoh acuan, peraturan, atau petunjuk data dan informasi di Pusdalops. Pada contoh terdapat formular data dan kejadian, petunjuk pengisian formular, dan SOP pelaporan kejadian bencana sebagaimana ditetapkan pada Perka BNPB nomor 7 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan standar data kejadian dan dampak bencana. Kualitas data dan informasi Pusdalops. Pusdalops BNPB dan BPBD perlu memperhatikan kualitas dalam pembuatan laporan dan pelayanan data dan informasi. Berdasarkan ISO 19157-2013, kualitas atau mutu adalah kemampuan suatu produk atau layanan tersebut untuk menjawab kebutuhan. Unsur penjaminan kualitas data dan informasi pada lingkungan BNPB dan BPBD meliputi relevansi data dan informasi, ketepatan waktu dan penyampaian data dan informasi, keakuratan data dan informasi, interoperabilitas data dan informasi pada tingkat provinsi dan nasional. Relevansi. Relevansi dalam kualitas data dan informasi Pusdalops mengacu pada seberapa baik data dan informasi yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan para pengambil keputusan dan pelaku respons bencana. Data yang relevan membantu dalam merumuskan strategi penanggulangan yang tepat sasaran. Contoh praktik baik unsur relevansi adalah mengombinasikan data kebencanaan dengan data spasial untuk membantu proses tanggap darurat, menentukan periodisasi pengambilan data yang diperlukan, misalnya menentukan tiap berapa jam data tinggi air banjir perlu dicatat dan dilaporkan. Ketepatan waktu. Ketepatan waktu adalah seberapa cepat data dan informasi dapat diperoleh dan digunakan untuk mendukung respons bencana. Data yang terlambat bisa menyebabkan respons yang terlambat dan bahkan memperburuk situasi.
BPBD perlu menyiapkan mekanisme komunikasi yang sesuai dengan kondisi ketika terjadi bencana agar data dan informasi dapat disampaikan dengan cepat ketika dalam kondisi penanganan darurat bencana. Contoh alat komunikasi dalam berbagai kondisi adalah pesan instan atau WA, telepon genggam, maupun radio komunikasi untuk situasi di mana tidak tersedia sinyal internet dan komunikasi telepon. Keakuratan data dan informasi sangat penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah penanggulangan bencana yang diambil berdasarkan informasi yang benar dan valid. Data yang tidak akurat bisa mengarah pada keputusan yang salah dan merugikan. Peningkatan keakuratan data adalah proses yang perlu dilakukan secara terus-menerus. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keakuratan data adalah memiliki basis data prabencana yang baik. Misalnya, kajian ancaman bencana, data kerentanan yang meliputi data kependudukan, data aset kritis, data bangunan, dan data kapasitas yang meliputi stok opname logistik, dan lain sebagainya. Memiliki mekanisme pembaruan data yang baik, dalam artian data selalu diperbarui secara berkala. Penggunaan bantuan alat dan teknologi dalam pengumpulan data. Contohnya, menggunakan platform survei untuk mengumpulkan data masyarakat dan alat GPS untuk pemetaan dan membangun kolaborasi dalam proses pengumpulan data. Interoperabilitas mengacu pada kemampuan sistem dan organisasi yang berbeda untuk bekerja sama dan berbagi data dengan efisien. Ini penting karena penanggulangan bencana sering melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah, organisasi internasional, LSM, dan komunitas lokal. Hal ini meliputi penggunaan format serta penyajian yang tepat bagi data mentah ataupun data yang sudah diolah. Sebagai contoh, penyediaan data mentah dengan format yang baik dapat memudahkan pengolahan data lebih lanjut oleh lembaga lain, dan data yang sudah diolah dan disajikan dengan baik dapat lebih cepat memberikan informasi pada pengguna secara luas. Berikut adalah beberapa contoh upaya penjaminan kualitas data dan informasi di lingkungan Pusdal Ops BPBD. 1. Mekanisme pengumpulan data kebencanaan di daerah. BPBD perlu memiliki satu mekanisme pengumpulan data kebencanaan yang dapat dikuasai oleh staf BPBD atau Pusdal Ops BPBD yang melakukan pelaporan atau pengumpulan data. Mekanisme dapat menggunakan teknologi digital, misalnya menggunakan platform atau aplikasi web maupun konvensional seperti pelaporan manual menggunakan pesan teks SMS atau WA, telepon yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di daerah. 2. Penyediaan basis data prabencana yang dapat diandalkan. Tersedianya basis data prabencana yang mencakup data tingkat risiko yang meliputi peta ancaman, kajian kerentanan, informasi kapasitas, data kependudukan, data ekonomi, dan data lainnya yang relevan sangat bermanfaat untuk melakukan upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana di daerah. Selain itu, data prabencana yang baik dapat mempermudah pengumpulan data ketika tanggap darurat bencana. Misalnya, menghitung kerugian, memperkirakan jumlah pengungsi, dan lain sebagainya. 3. Melakukan kolaborasi dalam pelaporan dan pengumpulan data bencana dengan desa atau kelurahan. BPBD dapat melibatkan kantor desa atau kelurahan dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaporkan data dan informasi kebencanaan secara aktual di lingkungan sekitarnya. Contohnya, dilakukan di DKI Jakarta melalui Keputusan Gubernur Nomor 1245 Tahun 2020 tentang penetapan lurah sebagai pengelola penanggulangan bencana di wilayah kelurahan. 4. Melakukan peningkatan kapasitas SDM di Pusdal Ops terkait data dan informasi. BPBD perlu terus meningkatkan kapasitas staf yang melakukan pengumpulan, verifikasi, validasi, dan pengolahan data untuk meningkatkan kualitas data dan informasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan, pendidikan, dan sebagainya. 5. Memastikan pembagian tugas pelaporan kejadian bencana di Pusdal Ops. Seringkali, Pusdal Ops BPBD terkonsentrasi untuk segera merespon bencana, sehingga lalai untuk mencatat dan melaporkan kejadian. Perlu adanya pembagian tugas yang jelas antara Pusdal Ops dan TRC untuk memastikan agar setiap kejadian tercatat dan dilaporkan secara tepat waktu. Contohnya, dapat dilakukan dengan membuat SOP. Pokok bahasan 2, praktik pemantauan dan evaluasi pengelolaan data dan informasi.
Pemantauan dan evaluasi data dan informasi. Praktik pemantauan dan evaluasi data dan informasi di Pusdal Ops dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan data dan informasi pada BPBD, OPD, dan masyarakat. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan dengan evaluasi editorial dan evaluasi substantif. Pemantauan dan evaluasi editorial dapat dilakukan terhadap luaran rutin Pusdal Ops yang meliputi logbook, laporan harian, WhatsApp Gateway, dan laporan khusus. Fokus evaluasi adalah pada kesesuaian laporan terhadap persyaratan yang ditetapkan pada peraturan atau petunjuk atau SOP. Evaluasi editorial dapat dilakukan setiap kali luaran data dan informasi dihasilkan sebelum disampaikan ke wali data atau ke Pusdal Ops di tingkat lebih tinggi, BPBD Provinsi atau BNPB. Berikut adalah standar acuan untuk pemantauan dan evaluasi data dan informasi dalam Pusdal Ops. Standar acuan untuk luaran logbook meliputi logbook dihasilkan setiap kali terdapat kejadian bencana di daerah. Kriteria data yang dimuat dalam logbook sesuai dengan petunjuk SOP Pusdal Ops dan Juklak Standar Data dan Informasi Kejadian Bencana dan Dampak Bencana. Acuan untuk laporan harian merupakan rekapitulasi laporan kejadian bencana di daerah selama 1 hari. Laporan harian dihasilkan setiap hari pada jam 7 waktu Indonesia Barat. Kriteria data dalam laporan harian sesuai dengan petunjuk SOP Pusdal Ops dan Juklak Standar Data dan Informasi Kejadian Bencana dan Dampak Bencana. Acuan untuk WhatsApp Gateway dikeluarkan setiap kali terdapat kejadian bencana di daerah melalui WhatsApp ke Pusdal Ops BNPB. Kriteria data pada WhatsApp Gateway sesuai dengan petunjuk SOP Pusdal Ops SMS Gateway. Acuan untuk laporan khusus melaporkan kejadian bencana yang menjadi perhatian khusus pimpinan dikeluarkan secara insidentil sesuai permintaan pimpinan sesuai dengan petunjuk SOP Pusdal Ops. Untuk laporan khusus seringkali fungsinya telah digantikan dengan laporan situasi untuk bencana-bencana besar yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Berikut adalah contoh luaran logbook. Berikut adalah contoh luaran laporan harian. Berikut adalah contoh luaran WhatsApp Gateway. Dan berikut adalah contoh luaran laporan khusus atau sering digantikan fungsinya dengan laporan situasi. Pemantauan dan evaluasi substantif. Pusdal Ops BNPB dan BPBD perlu memperhatikan kualitas data dan informasi dalam 4 unsur, yaitu relevansi, ketepatan waktu, keakuratan, dan interoperabilitas. Koordinator tim teknis atau bagian yang bertanggung jawab dapat menentukan beberapa pertanyaan evaluasi dan menjawabnya secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi dapat dilakukan secara internal maupun dengan menggunakan evaluator eksternal di luar Pusdal Ops. Evaluasi terhadap manajemen data dan informasi dapat dilakukan secara berkala. Contoh pertanyaan evaluasi pengelolaan data dan informasi. Pertanyaan terkait unsur relevansi antara lain, apakah data dan informasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pada saat pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana? Apakah terdapat kebutuhan terhadap data dan informasi yang masih belum terpenuhi? Pertanyaan terkait unsur ketepatan waktu, antara lain, apakah data dan informasi selalu dilaporkan tepat waktu? Apakah pembuatan data dan informasi dapat dipercepat tanpa menurunkan kualitas? Apakah telah tersedia alat komunikasi yang optimal untuk mempercepat penyampaian data dan informasi? Pertanyaan terkait unsur keakuratan data dan informasi antara lain, apakah luaran data dan informasi akurat dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan? Apakah metodologi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data sudah tepat? Apakah dapat dioptimalkan? Apakah kapasitas produsen data di Pusdal Ops sudah mencukupi penyediaan data yang akurat? Bagaimana kapasitas dapat ditingkatkan? Pertanyaan terkait unsur interoperabilitas antara lain, apakah bentuk dan format data dan informasi, misalnya digital, sesuai dengan standar yang ditetapkan? Apakah lembaga seperti OPD, LSM, dan lain-lain selain BPBD dapat dengan mudah menggunakan data yang disediakan untuk keperluan masing-masing? Berikut adalah ringkasan pada mata pelatihan ini. 1. Kualitas.
adalah kemampuan suatu produk atau layanan dalam memenuhi kebutuhan. Kualitas data dan informasi adalah kemampuan data dan informasi yang dihasilkan dalam memenuhi kebutuhan data dan informasi suatu instansi atau pengguna. 2. Unsur kualitas dalam manajemen data dan informasi di Pusdal Ops ada 4, yaitu relevansi, ketepatan waktu, keakuratan, dan interoperabilitas. 3. Dalam hal pembuatan laporan, logbook, harian, WhatsApp gateway, khusus, Pusdal Ops dapat mengacu kepada panduan pelaporan, SOP atau Juklat yang dibuat oleh Pusdal Ops BNPB dan BPBD. 4. Evaluasi pengelolaan data dan informasi di Pusdal Ops dapat dilakukan dengan menetapkan beberapa pertanyaan evaluasi dan menjawabnya dengan data yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara berkala. Terima kasih.